Di Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, kami menemukan 3 red flag. Kami ingin meminta keterangan terkait dengan dokumen administratif yang tidak lengkap yang seharusnya dipenuhi untuk melakukan impor. Lalu yang kedua adalah tidak adanya catatan pembukuan terkait dengan 2 kontrak yang telah disepakati. Kantor wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera. Pada tempat ini terjadi indikasi bribery atau penyuapan. Dan bagaimana bisa barang keluar dari kantor wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera tanpa dilengkapi dokumen administratif? Dari informasi awal terkait potensi kecurangan di Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, kami menemukan 3 red flags. Yang pertama, ketidaklengkapan administratif kepabeanan. Yang kedua, tidak melakukan pembukuan. Dan yang ketiga, potensi aset misappropriation. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera selaku importir tidak melengkapi dokumen pelayanan segera dan surat PIP, pemberitahuan impor barang, dan surat PPB, persetujuan pengeluaran barang. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera tidak menyelenggarakan pembukuan terkait bidang kepabeanan atas 2 kontrak perjanjian yang senilai Rp16.286.560.500. Ditambah pula penerimaan atas barang impor tidak dilengkapi dengan berita acara penerimaan fisik barang. Permasalahan berikutnya, yakni pada tanggal 10 September tahun 2020, menurut dari pihak Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sejahtera, yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan fisik, menyatakan terdapat barang bonus pengadaan pertama dari Medika berupa NX48 Viral NA Kit yang seharusnya diterima oleh Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 46.080 tes. Akan tetapi, hanya diterima 480 tes, sehingga kekurangannya sebanyak 45.600 tes. Hal tersebut kami indikasikan terjadi aset misappropriation. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kami telah menentukan beberapa pihak yang kami duga terlibat dalam pengadaan alat kesehatan. Yang pertama adalah Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, di mana sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengadaan barang, kami ingin meminta keterangan terkait dengan dokumen administratif yang tidak lengkap yang seharusnya dipenuhi untuk melakukan impor. Lalu yang kedua adalah tidak adanya catatan pembukuan terkait dengan 2 kontrak yang telah disepakati. Dan berdasarkan hal tersebut, kami meminta keterangan kepada 3 narasumber. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Sebagai pimpinan tertinggi, kami ingin mengetahui bagaimana pembagian tugas dan wewenang kepada setiap departemen yang ada di lingkungan dinas. Lalu yang kedua, kami ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal yang ada di lingkungan dinas. Narasumber yang kedua adalah Kepala Bagian Akuntansi, di mana kami ingin meminta keterangan terkait dengan tidak adanya catatan pembukuan yang terjadi atas 2 kontrak yang telah disepakati. Kemudian narasumber yang ketiga adalah bagian pengelola barang milik dinas, di mana kami ingin mengetahui bagaimana proses pengadaan barang dan juga bagaimana proses mutasi barang. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan barang ketika barang tersebut sampai ke gudang. Kemudian instansi yang kedua yang kami mintai keterangan adalah Kantor Wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera, di mana kami ingin memintai keterangan terkait dengan bagaimana barang tersebut dapat keluar tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen administratif yang lengkap. Seperti misalnya dokumen rush handling, kemudian surat pemberitahuan impor barang, dan juga surat persetujuan pengeluaran barang. Di mana atas ketidaklengkapan hal tersebut, tentunya Dinas Kesehatan Kota Sejahtera melanggar beberapa peraturan yang mendasarinya. Salah satunya adalah berdasarkan pasal 6 dalam LKPP tahun 2018. Kemudian dinas yang ketiga yang kami mintai keterangan adalah Bendahara Umum Daerah, di mana kami meminta terkait dengan kelengkapan administratif sebelum dana keluar untuk dilakukan impor. Selain itu, kami juga meminta bukti SPPT atau Surat Perintah Pembayaran Transfer. Kami menilai ada 2 lokasi tempat terjadinya kecurangan. Pertama adalah kantor wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera. Pada tempat ini terjadi indikasi bribery atau penyuapan, karena Dinas Kesehatan Kota Sejahtera selaku importir tidak melengkapi dokumen administratif. Dan bagaimana bisa barang keluar dari kantor wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera tanpa dilengkapi dokumen administratif?
Yang kedua adalah gudang Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Setelah barang keluar dari kantor wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera, seharusnya gudang menjadi tempat pertama kali untuk penyimpanan alat kesehatan, dan kami harus menghimpun informasi terkait siapa yang menerima barang ini pertama kali dan juga apakah jenis dan jumlah yang diterima sesuai dengan kontrak pengadaan barang. Menurut teori fraud diamond, pelaku kecurangan melakukan kecurangan karena yang pertama, adanya tekanan. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera memiliki jam kerja yang tinggi di tengah pandemi. Oleh karena itu bisa saja mereka menginginkan insentif dengan cara mengambil alat kesehatan. Yang kedua adalah peluang. Selain karena pengendalian internal yang lemah, gentingnya situasi COVID membuat kebutuhan akan alat kesehatan meningkat. Oleh karena itu terjadi potensi Dinas Kesehatan Kota Sejahtera melakukan pengadaan barang dalam jumlah yang banyak dan mengambilnya sebagian. Ketiga adalah rasionalisasi. Pelaku kecurangan menganggap bahwa hal ini lumrah dan jika ditutupi dengan baik oleh pelaku kecurangan lainnya, maka tidak akan ada sanksi. Yang keempat adalah capability atau kemampuan. Dinas Kesehatan memiliki wewenang sebagai pelaksana pengadaan barang alat kesehatan. Oleh karena itu, mereka bisa saja memanfaatkan wewenang ini. Terdapat beberapa hal yang kami indikasikan sebagai sebuah tindakan kecurangan. Yang pertama adalah dengan tidak melakukan pembukuan. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera telah sengaja untuk menghilangkan bukti transaksi atas 2 kontrak yang telah disepakati. Lalu yang kedua, terkait dengan ketidaklengkapan dokumen administratif yang seharusnya dipenuhi. Dan di situ kami melihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Sejahtera telah melakukan persengkokolan dan penyuapan atau bribery kepada kantor wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera untuk mengeluarkan barang tanpa adanya dokumen yang lengkap. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan pengadaan kembali dengan alasan kehilangan aset. Kami memiliki hipotesa awal terhadap potensi kerugian atas kecurangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera dengan jumlah nominal Rp10.868.303.250. Jumlah nominal tersebut didapat dari hilangnya bonus NX Viral Enakit sebesar 45.600. Yang kedua, ketidaksesuaian nominal kontrak yang telah disepakati dengan jumlah pengadaan barang. Yang ketiga adalah pengadaan barang kembali sebanyak 20.000. Untuk melakukan tahap investigasi pada pelaku kecurangan, kami akan mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, Kepala Bagian Akuntansi Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, Bagian Pengelola Barang Milik Dinas, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera, dan Bendahara Umum Daerah. Dokumen yang kami himpun antara lain dokumen administratif kepabeanan, dokumen mutasi barang, dokumen catatan persediaan laboratorium Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, dan dokumen pembayaran pengadaan barang impor. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tone at the top. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sejahtera harus membuat program anti-fraud. Yang kedua adalah education and training. Perlu adanya best practice kecurangan sebagai pedoman mereka untuk menghindari kecurangan tersebut. Yang ketiga adalah integrity, risk, and control. Harus adanya preventive control dan juga detective control. Yang keempat adalah reporting and monitoring. Perlunya layanan pengaduan berupa hotline untuk dengan cepat melaporkan siapa pelaku kecurangannya tanpa diketahui siapa pelapornya. Yang kelima adalah proactive fraud detection. Hal ini untuk memaparkan potensi kecurangan yang dapat terjadi. Yang keenam adalah investigation and follow up. Ketika kecurangan itu terjadi, harus dilakukan investigasi lebih lanjut untuk meminimalisir potensi kerugian yang timbul dari kecurangan. Saya, Kevin Kristiansui. Saya, Vincent Yuskirvan, Kiyojisan Nugraha. Saya Steven Purnomo. Kami dari Inquiry Squad.